Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya lanjutkan tutorial pemrograman Visual 2, di mana kali ini kita masuk pada tutorial yang ke-9. Adapun materi yang akan dibahas pada tutorial yang ke-9 ini adalah prosedur tampil data tabel pada objek input. Prosedur tampil data tabel pada objek input memungkinkan kita untuk melakukan penginputan data dengan menggunakan koneksi data sehingga penginputan pada objek input tidak lagi dilakukan secara manual atau tidak diketik secara langsung ya. Nah, adapun prosedur untuk tampil data pada objek input langkah pertama yang akan kita lakukan adalah merancang sebuah form baru di mana form tersebut yang akan kita gunakan untuk prosedur tampil data tabel di dalam objek inputnya Baik, kita mulai dengan klik menu project pilih add Windows form. Jadi kita akan rancang sebuah form baru untuk name-nya adalah form nilai VB, kemudian klik tombol add. Nah, maka nanti akan terbuka desain form nilai Nah, di sini untuk desain form nilai adapun objek-objek yang akan kita sisipkan adalah saya akan ambil objek-objek dari form mahasiswa saja karena sebagian besarnya itu sama Jadi di sini mulai dari group box data mahasiswa ini saya copy, kemudian saya kembali ke form nilai atau desain form nilai, saya pastekan pada form nilai tersebut. Baik. Nah, soalnya di sini yang perlu diubah atau yang perlu saya hapus adalah alamat, tanggal lahir kemudian nomor telepon, ini tekan tombol shift dan klik, kemudian saya hapus. Nah, jadi di sini tersisa 4 label dan 4 text box yaitu nirem, nama, jurusan, dan semester Nah, selanjutnya pada nirem itu kan objeknya text box Nah, ini saya hapus, saya ubah menjadi objek combo box atau ubah menjadi objek combo box. Oke. Baik, jadi nirem objek yang digunakan adalah combo box Nah, selanjutnya saya copy kembali group box data mahasiswa ini kemudian saya pastekan di tempat yang sama saya tempatkan di samping group box pertama. Nah, selanjutnya ini saya perbesar karena saya butuh tambahan text box atau saya akan tambahkan text box. Oke. Baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan perlihatkan properties atau kita akan atur propertiesnya Nah, di sini saya klik group box kedua Nah, di sini yang perlu diubah adalah teks objek teksnya Di sini data nilai nama group boxnya data nilai, kemudian nirem saya ubah menjadi etika kemudian nama absensi, tugas kuis, selanjutnya UTS, dan terakhir UAS. Oke. Nah, kemudian di samping etika ini kan combo box karena hasil kopian dari group box pertama, maka ini saya hapus, saya copy atau saya ubah menjadi text box Oke, jadi pada group box kedua seluruh objeknya adalah text box. Oke. Nah, selanjutnya desain inputan sudah selesai maka saya akan tambahkan kembali objek-objek saya akan copy dari form mahasiswa saja
saya akan copy dari form mahasiswa, yaitu panel ya yang berisi tombol cari. Ini saya copy, kemudian saya tempatkan pada form nilai ya, tepat di bawah group box data mahasiswa. Selanjutnya saya kembali ke form mahasiswa kembali dan saya copy objek list view dan panel yang berisi tombol atau button tambah, edit, hapus ya, kemudian keluar. Jadi dua objek ini, list view dan panel ini, saya copy ya, dan saya tempatkan kembali pada form nilai. Oke, saya pastikan pada form nilai. Nah, ini saya perkecil. Nah, baik. Nah, selanjutnya ya, setelah desain selesai ya, maka ada properties yang perlu kita ubah ya, yaitu properties inputan ya, khususnya text box dan combo box ya. Jadi klik mulai dari combo box ya, di samping nirem ya, itu properties name-nya kan masih combo box 1, maka properties name-nya ubah menjadi CMB nirem ya, jadi huruf kecil saja seluruhnya. Oke. Nah, ini ya, combo boxnya, property name-nya ubah menjadi CMB nirem. Selanjutnya lihat text box pada nama ya. Nah, karena property name-nya juga sudah txt nama, jadi nggak perlu lagi diubah kembali. Jurusan juga sudah, semester juga sudah ya. Kemudian ini untuk etika ya. Nah, etika ini name-nya txt etika. Kemudian txt absensi, selanjutnya txt tugas, kemudian txt UTS, kemudian txt UAS, dan terakhir ini txt input nama ya, jadi tanpa spasi ya. Nah, properties name pada objek inputan sudah kita ubah. Kemudian di bagian akhir, yaitu sebelum bagian akhir, lihat pada list view ya. List view ini kan masih list view pada form mahasiswa, maka ini juga perlu kita ubah kolom headernya ya. Maka klik tombol panah atas di list view-nya ya, klik edit kolom. Nah, kita akan sesuaikan dengan objek inputan pada form nilai ya, mulai dari nirem, nama ya, setelah nama di jurusan ya, bukan alamat. Jadi saya ubah teksnya yang awalnya alamat menjadi jurusan. Oke. Ya, selanjutnya header kedua adalah semester ya. Nah, selanjutnya yang kelima ini etika, kemudian absensi, kemudian tugas kuis. Oke. Nah, selanjutnya ada dua objek lagi yang kurang ya, yaitu tes dan UAS, maka klik tombol add untuk menambahkannya ya. Jadi yang ke-8 ini teksnya UTS dan yang ke-9 adalah UAS. Oke. Nah, maka lengkap objek inputannya. Jika sudah lengkap ya, maka klik tombol OK saja ya. Baik, maka header tersebut ya bisa ditampilkan dengan memperkecil ya kolom-kolomnya kalau ingin ditampilkan seluruhnya gitu ya. Tapi tidak ditampilkan seluruhnya pun tidak mengapa ya, karena di sini ada scroll bar nantinya yang bisa mengarahkan ya untuk dapat melihat ya kolom yang tersembunyi ya pada saat form nilai ini dieksekusi. Oke. Nah, selanjutnya di bagian akhir klik pada form nilainya ya, di bagian formnya cari properties start position ya, bukan Windows state tapi start position ya. Nah, di sini yang awalnya Windows default location ya, klik ya, ubah menjadi center screen ya. Properties start position ini adalah properties yang digunakan untuk posisi ya atau penempatan form ketika form tersebut dipanggil ya. Jadi ketika form tersebut dipanggil, karena kita ubah menjadi center screen, maka
posisinya nanti akan tepat berada di tengah-tengah layar komputer kita. Oke. Baik, itulah properti yang perlu diubah ya di dalam desain form nilai atau form baru yang kita rancang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan penginputan perintah ya untuk prosedur tampil data tabel pada objek inputnya ya. Adapun data yang akan ditampilkan ya pada objek input adalah data mahasiswa ya, yang mana data mahasiswa tersebut sudah ada atau sudah kita inputkan ya, juga bisa kita lihat pada form mahasiswa ya, di dalamnya sudah ada 2 data dan data tersebut kita akan tampilkan pada data mahasiswa yang ada di form nilai ini ya. Jadi untuk penginputan data mahasiswa tersebut tidak perlu lagi kita lakukan penginputan manual ya, hanya tinggal menggunakan koneksi data saja, maka data yang ada pada form mahasiswa atau data yang ada pada tabel mahasiswa bisa kita tampilkan ya melalui koneksi data tersebut ya. Oke, nah adapun prosedurnya adalah double klik combo box ya di samping NIRM tersebut. Oke, double klik, maka kita akan diarahkan pada kode editor ya. Baik, karena di sini kita menggunakan tabel ya atau berhubungan dengan tabel atau database ya, maka di atas public ya kita harus sisipkan header atau kelas datanya ya, import system data olydb. Oke. Nah, selanjutnya ya di dalam private sub cmb nirm selected index change ya, kita sisipkan perintah call koneksi ya. Kemudian cn titik open ya, selanjutnya cmd sama dengan new olydb command ya. Selanjutnya select ya bintang from mahasiswa where nirm sama dengan petik 1 petik 2 simbol dan kemudian underscore ya, cmb nirm ya, cmb nirm titik teks dan petik 2 petik 1 petik 2 koma cn. Oke. Nah, selanjutnya rd sama dengan cmd titik execute reader ya. While rd titik read, maka txt nama titik teks sama dengan rd nama ya. Kemudian txt jurusan titik teks sama dengan rd jurusan. Selanjutnya txt semester titik teks sama dengan rd semester. Oke. Nah, selanjutnya di bawah while cn titik close. Ini menutup koneksi ya. Nah, inilah prosedur yang kita ketikkan di dalam cmb nirm selected index change ya. Nah, selanjutnya ya perintah yang kita inputkan di dalam cmb nirm selected index change ini adalah perintah untuk menampilkan ya data nama, jurusan dan semester pada textbox nama, jurusan dan semester yang didasarkan pada data nirm yang kita inputkan di combo box nirm ya. Nah, untuk penginputan data pada combo box nirm ya kita lakukan dengan pengkoneksian data, yaitu dengan menggunakan sub prosedur ya. Jadi di sini ya kita buat sub prosedur baru di bagian atas saja kita sisipkan ya di antara public class dan private class atau private sub. Dari sini kita buat sub prosedur yaitu sub tampil MHS ya. Nah, sub tampil MHS ini adalah sub prosedur yang digunakan untuk menampilkan data tabel mahasiswa ya, khususnya data nirm ke dalam combo box nirm ya. Nah, adapun prosedur yang ada di dalamnya itu hampir sama dengan prosedur yang ada di cmb nirm selected index change, maka saya copy saja di sini ya, mulai dari call sampai cn titik close saya copy, kemudian saya pastekan di dalam sub tampil MHS. Nah,
Selanjutnya di sini yang perlu diubah adalah pada CMD sama dengan new oleh DB command ya. Select bintang from mahasiswa. Nah, untuk where ubah menjadi order by. Ya, order spasi by nirem ya. Jadi ini pengurutan data. Selanjutnya ketik 1, ketik 2 nirem, langsung ketik 2 ya. Nah, ya ini hapus saja ya, tinggalkan ketik 2, cn ya. Kemudian RD sama dengan CMD reader ini tidak perlu diubah. Yang perlu diubah adalah di bagian ini ya, di tengah-tengah antara while dan end while ya. Maka ini ubah menjadi CMB nirem titik items titik add if is db0 rd nirem ya. Kurung 2 kali, koma, petik 2, koma, rd, buka kurung, nirem kembali, tutup kurung 3 kali. Oke. Nah, baik, inilah prosedur ya yang kita sisipkan ke dalam sub tampil MHS ya. Nah, selanjutnya ya, ini ya pada form nilai ubah objek ya menjadi form nilai event ya. Nah, selanjutnya declaration-nya ubah menjadi load ya, cari declaration-nya load ya. Nah, maka kita akan diarahkan pada form nilai underscore load ya. Nah, di dalam form nilai underscore load ini kita sisipkan perintah call tampil MHS ya. Kemudian txt nama titik read only sama dengan true ya. Txt jurusan titik read only sama dengan true. Txt semester titik read only sama dengan true ya. Nah, jadi perintah ini kita sisipkan pada form nilai underscore load ya. Nah, selanjutnya ya, inilah prosedur yang kita inputkan di dalam form nilai ya untuk menampilkan data mahasiswa pada group box data mahasiswa ini ya maksudnya, sehingga kita tidak lagi melakukan penginputan manual nantinya. Oke. Nah, kemudian tahap akhir ya sebelum dieksekusi adalah buka form menu ya. Kemudian klik menu data ya, double klik data nilai ya. Nah, di dalam sub menu data nilai kita inputkan perintah yaitu form nilai titik mdi parent sama dengan me, kemudian form nilai titik show ya. Jadi dua baris perintah ini ya kita ketikkan, yaitu perintah untuk menampilkan form nilai ya di dalam form menu ya. Nah, jika sudah selesai prosedurnya, maka kita akan eksekusi program untuk melihat hasilnya ya. Baik ya, setelah program dieksekusi maka login berdasarkan data login kalian masing-masing, yaitu admin, passwordnya juga admin ya. Klik tombol OK atau enter saja. Nah, selanjutnya akan tampil form menu, klik menu data dan klik data nilai ya. Maka ya form nilai akan tampil nanti atau akan ditampilkan ya. Nah, selanjutnya klik pada combo box nirem ya, maka di situ sudah akan tercantum data nirem ya, yaitu ada 2 buah nirem ya. Nah, selanjutnya jika kita pilih salah satunya ya, maka ya textbox nama, jurusan dan semester itu sudah akan terisi data ya sesuai dengan nirem yang kita pilih ya. Jadi kalau saya ubah niremnya, maka datanya juga otomatis akan berubah ya. Oke. Nah, data ini adalah data yang terdapat di dalam tabel mahasiswa ya. Sehingga untuk penginputannya kita tidak perlu lagi menginputkan secara manual ya. Hanya tinggal pilih saja nirem ya yang sudah tercantum ya melalui koneksi database ini. Oke. Baik. Itulah prosedur tampil data pada objek input ya yang bisa saya jabarkan pada tutorial kali ini ya. Demikian saja saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.